Oke, selamat pagi, siang, dan malam, ibu dosen, asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberikan kelancaran. Perkenalkan, kami dari grup 12 yang berkotakan saya sendiri, Taura Pranitasono, dengan NPM 2107 114110, dan partner saya, Ibu Tisna Budi Utama, dengan NPM 210 7111438. Di sini kami akan mempresentasikan game kami yang bertema konstruksi, yang dimana kami beri nama yaitu Kompeng, yang artinya konstruksi pengetahuan. Untuk kelompok targetnya sendiri, kami menargetkan anak sekolah, teman kumpul, pasangan, dan keluarga. Untuk masalah yang perlu dipecahkan, yang pertama, dari remaja hingga dewasa selalu fokus dengan dunianya sendiri atau dunia maya. Yang kedua, orang-orang jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, adanya rasa jenuh di permainan Unostako. Lalu sebab masalah. Yang pertama, Unostako sudah sangat biasa kita mainkan. Yang kedua, banyak orang-orang yang sudah bosan dengan permainan Unostako. Yang ketiga, dikarenakan fokus dengan dunia maya sehingga melupakan realita kehidupan sebenarnya. Yang keempat, kurangnya permainan yang berwujud nyata dan bisa berinteraksi secara langsung. Yang kelima, banyak orang yang jenuh dengan aktivitas hariannya. Lalu akibat, kegiatan berkumpul akan sangat boring dikarenakan masing-masing sibuk dengan dirinya. Yang kedua, menciptakan diri yang sangat individu atau penyendiri. Yang ketiga, dengan adanya game yang dimainkan secara berulang-ulang tanpa adanya sebuah pembaruan, membuat para pemain menjadi jenuh sehingga dapat meninggalkan game Unostako tersebut. Lalu solusi. Yang pertama, kami mengembangkan permainan Unostako dengan menambahkan beberapa jenis permainan baru dengan aturan bermain kami. Permainan ini bertujuan untuk membuat orang yang sibuk dengan dunia maya agar beralih untuk mencoba permainan ini. Yang ketiga, setelah itu, permainan ini juga memiliki slogan Relax Game, yang artinya permainan ini akan mengisi waktu luang atau jenuh kalian yang memainkannya. Lalu referensi. Kami mengambil konsep permainan dari Unostako. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan menjelaskan latar belakang dari Unostako sendiri dan permainan yang akan kami kembangkan. Latar belakang. Unostako adalah salah satu perkembangan dari permainan kartu Uno. Permainan ini adalah permainan mengenai susun blok yang cara bermainnya menggabungkan cara bermain Uno. Kami mengambil konsep permainan Unostako dan mengembangkan permainan ini dengan cara bermain kami sendiri. Lalu tujuan. Kami mengembangkan game ini dengan tujuan untuk mengisi waktu jenuh dari orang-orang yang sedang stres dengan kegiatannya. Selain itu, game ini bertujuan untuk menuntut fokus, keseimbangan, emosi, dan pengetahuan. Dengan kami kembangkan game ini, semoga orang-orang yang memainkannya bisa merasakan manfaat atas game yang kami kembangkan. Lalu jenis permainan. Di sini kami menggabungkan 3 permainan, yaitu yang pertama dadu, kedua bola konstruksi atau Unostako, dan ketiga kartu pertanyaan, yang terdiri dari kartu pengetahuan umum, kartu pasangan, dan kartu truth or dare. Lalu jumlah pemain. Dari pemain yang sudah kami kembangkan, permainan ini dapat dimainkan oleh 2-5 orang. Lalu cara bermain. Untuk cara bermain akan saya serahkan kepada partner saya. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan untuk cara bermain permainan yang kami kembangkan. Yang pertama itu, semua pemain melakukan lempar dadu yang terdiri dari 1 dadu dengan angka dadu 1-6. Lalu yang kedua, siapa yang mendapatkan nilai dadu terendah akan menarik 1 balok yang sudah tersusun. Bisa lanjut? Nah, cara yang ketiga, apabila angka yang terendah menunjukkan angka ganjil, maka pemain dengan angka terendah harus menarik dengan tangan kiri. Begitupun sebaliknya, jika genap harus menggunakan tangan kanan. Yang keempat, setelah menarik balok, pemain yang angka yang terendah tadi harus mengambil 1 buah kartu yang berisi pertanyaan yang telah disediakan. Nah, yang kelima, jika salah atau tidak bisa menjawab, pemain harus menarik 1 balok lagi dan diulang begitu seterusnya, hingga bisa menjawab dengan benar. Nah, yang keenam, jika balok terjatuh, pemain yang menjatuhkan balok tersebut akan diberi sanksi berupa hukuman yang ada di peraturan. Yang ketujuh, pada saat hukuman ingin dilakukan, untuk menghitung berapa kali kita melakukan hukuman tersebut, dihitung dengan cara pemain yang kalah harus melempar dadu lagi. Lanjut, yang ke-8, setelah pemain yang kalah melempar dadu, angka itu akan dikalikan tergantung berapa kali pemain itu kalah.
Contoh, pemain itu kalah 1 kali, berarti angka dadunya akan dikali 2. Pemain itu kalah 2 kali, angka dadunya akan dikali 3, dan begitu seterusnya. Sehingga itu yang akan menjadi hitungan untuk hukuman yang sudah ditetapkan kepada yang kalah. Baik, bisa lanjutkan. Nah, untuk aturannya sendiri, yang pertama, pemain harus menarik balok dengan 2 jari. Yang kedua, pertanyaan harus dijawab dengan benar dan jujur. Lalu yang ketiga, jika salah menjawab, harus mengambil balok dan kartu pertanyaan lagi. Yang keempat, jika balok terjatuh, pemain yang menjatuhkan akan diberi sanksi berupa hukuman yang sudah ditentukan, yaitu jika pemain menjatuhkan balok berwarna merah, hukumannya adalah push up. Jika kuning, hukumannya back up. Jika menjatuhkan balok warna hijau, hukumannya squat. Jika biru, hukumannya sit up. Dan jika menjatuhkan balok warna pink, hukumannya jumping jack. Baik, bisa dilanjutkan. Nah, saya juga akan menjelaskan sedikit simulasi permainannya. Nah, di sini sudah terlihat gambarnya. Langkah yang pertama itu, semua pemain harus melakukan lempar dadu. Setelah itu, pemain dengan angka dadu terkecil akan menarik balok. Menarik baloknya dilihat dari angkanya. Jika angkanya ganjil, maka menarik balok menggunakan tangan kiri. Jika genap, menggunakan tangan kanan. Nah, setelah menarik balok tersebut, pemain harus mengambil 1 buah kartu dan harus menjawab pertanyaan tersebut. Menjawabnya juga harus dengan benar. Jika salah menjawab, pemain harus mengambil 1 balok lagi. Nah, jika sudah bisa menjawab dengan benar, permainan bisa diulang dari awal. Nah, jika pemain menjatuhkan balok saat menarik balok, pemain akan diberikan hukuman seperti di aturan tadi. Nah, contohnya jika saat menarik balok warna merah, pemain menjatuhkan balok yang sudah tersusun, pemain itu akan diberikan hukuman berupa push up. Jika menarik balok warna kuning lalu papannya terjatuh, hukumannya adalah back up. Jika menarik balok warna hijau, hukumannya squat. Jika menarik balok warna biru, hukumannya adalah sit up. Dan jika menarik balok warna pink, hukumannya adalah jumping jack. Bisa dilanjutkan. Nah, di sini juga sudah ada poster yang kami buat. Di poster ini sudah terlihat slogan dari game kami, yaitu Relax Game. Sudah terlihat juga tentang apa itu kopeng. Game ini memiliki latar belakang bermain seperti Uno, Stako, namun dimodifikasi dengan sedemikian rupa, sehingga menciptakan game yang baru dan fresh. Tujuannya juga ada. Tujuannya permainan ini dibuat untuk menghilangkan rasa jenuh orang yang memainkannya, dan tidak lupa menambahkan wawasan pengetahuan serta keseimbangan konstruksi. Lalu sudah ada juga target pemasarannya. Targetnya itu anak sekolah, teman kumpul, pasangan, dan keluarga. Nah, di sini juga ada price atau harganya. Kami membuat game ini dengan 2 paket. Yang pertama adalah regular pack atau paket reguler. Harganya itu 130.000. Sudah include 1 buah dadu, 1 Uno Stako, dan 1 kartu pertanyaan. 1 kartu pertanyaan ini bisa dipilih, bisa mau kartu pengetahuan umum, kartu tentang pasangan, atau kartu tentang turn order. Nah, kita juga punya paket combo atau combo pack. Harganya itu 170.000. Sudah include 1 dadu, 1 Uno Stako, dan 3 buah kartu pertanyaan. Kartu pertanyaannya ini semua dapat dari yang pengetahuan umum, turn order, dan kartu tentang pasangan. Nah, di sini sudah saya jelaskan tentang posternya sedikit. Bisa dilanjutkan lagi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Jika ada salah kata atau kesalahan, mohon dipermaklumkan. Sekian dari kami berdua. Terima kasih. Terima kasih.